Tapi ketika she eat menggunakan to be is. Is she sleeping? Is he sleeping? Atau is it sleeping? So that's for the verbal sentence. Hello English learners, welcome back with me Tiara. In this video, we are going to talk again and again about tenses. Kita lanjut pembahasan kita tentang tenses di episode yang lalu ya. Di episode yang lalu kita sudah bahas tentang simple present. Nah, hari ini kita akan membahas lagi tentang tenses, but the tenses is different, tapi tensesnya beda. Untuk di video kali ini kita akan bahas tentang present continuous. Present continuous. So, what is present continuous? Just take this video. Sama seperti namanya, present berarti itu adalah kalimat yang terjadi di masa sekarang. Kita sudah bahas ya di video-video sebelumnya. Oke, jadi present continuous adalah activity that is in progress at the moment of speaking. Maksudnya gimana? Jadi, ketika kita bicara, aktivitas tersebut pun sedang berjalan. So, in bahasa Indonesia, biasanya dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut diartikan sebagai kata sedang atau lagi dilakukan, sedang dilakukan. Contohnya, saya sedang berbicara, saya sedang belajar. Nah, kalau ada kata sedang ketika diterjemahkan, berarti biasanya menggunakan present continuous, because that is the definition of present continuous. We can see the example. We are learning English. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Kapan? Ketika saya berbicara, berarti kita juga sedang belajar bahasa Inggris. That is the example. Tapi ada fungsi lain dari present continuous. Apa ya? Oke, kita lihat di sini ada temporary activity. Artinya apa? Berarti aktivitas yang mempunyai batas tempo waktu. Dari kapan sampai kapan itu sudah terplanning waktunya, jadi kita bilang tempo, ada tempo waktunya. Here the example, I am doing my new project this month. I am doing my new project this month. Artinya, saya sedang mengerjakan project baru bulan ini. It doesn't mean, tidak berarti selama sebulan dia hanya mengerjakan project saja, no. Tapi dia mempunyai planning atau waktu yang sudah ditentukan bahwa 1 bulan tersebut dia sedang mengerjakan projectnya. Tidak berarti juga bahwa dia ketika dia berbicara dia sedang mengerjakan, no. Tapi dia mempunyai planning bahwa di bulan itu dia sedang mengerjakan project barunya, begitu. That's the temporary of activity. Oke, sama halnya seperti simple present, teman-teman. Actually, present continuous juga punya 2 macam tenses. Verb is verbal. I have told you many times, saya udah bilang berkali-kali kalau verbal itu berarti kalimat yang mempunyai aksi atau ada aksinya seperti makan, minum, berpikir pun ada aksinya ya. So that's a verbal sentence. Dinamakan verbal sentence. Nah, untuk rumus dari verbal sentence sendiri dalam present continuous itu apa? You can see here subject. Tahu ya macam-macam subjek. I, you, we, they, she, he, it. Oke. Setelah subjek itu kita butuh to be di present continuous as a verbal. To be-nya apa aja? Ada is, ada am, ada are. Teman-teman udah tahu pasti ya fungsi dari is, am, are itu untuk subjek apa aja. I itu untuk am, you, we, they untuk are, she, he, it untuk is. Nah, setelah to be bedanya ketika di present continuous kita harus menggunakan verb ing atau verb kata kerja yang ditambahkan ing belakangnya. Contohnya seperti drink menjadi drinking, eat jadi eating, think jadi thinking, dan masih banyak lagi. Di sini juga ada 3 macam bentuk verbal sentence. Yang pertama ada positive sentence, berarti kalimatnya positif ya. Kita lihat dulu subjeknya apa. Ketika subjeknya I, berarti to be yang kita gunakan adalah am. Setelah to be, langsung kata kerja verb ing. I am sleeping, berarti artinya saya sedang tidur. Atau ketika subjeknya you, we, dan they, maka to be yang kita gunakan adalah are. You are sleeping, kamu sedang tidur. We are sleeping, kita sedang tidur. They are sleeping, mereka sedang tidur. Tapi ketika subjeknya she, he, it, berarti otomatis to be-nya juga berubah menjadi it ya. She is sleeping, he is sleeping, it is sleeping. That is the positive sentence of present continuous. Nah, bagaimana untuk negative sentence-nya? Sama saja, kita harus lihat dulu dari subjeknya. Ketika subjeknya I berarti menggunakan am, you, we, they menggunakan are, she, he, it menggunakan is. Bedanya,
kita harus menambahkan not setelah to be. Kenapa? Karena ini adalah kalimat negatif. Jadi, I am not sleeping. Saya tidak sedang tidur. Atau you are not sleeping. Kamu tidak sedang tidur. We are not sleeping. They are not sleeping. But ketika kita menggunakan to be is, maka subjeknya harus she, he, ataupun it. She is not sleeping. He is not sleeping. It is not sleeping. That's for the negative. Untuk selanjutnya ada interrogatif atau in bahasa is kalimat tanya. Kalimat tanya berbeda dengan positif dan negatif karena di kalimat tanya kita harus meletakkan to be di depan sebelum subject. The to be it depends on the subject also. To be-nya juga tergantung dengan subjek apa setelahnya. Ketika I berarti to be di depan menggunakan am. Am I sleeping artinya apakah saya sedang tidur? Are you sleeping? Apakah kamu sedang tidur? Are they sleeping? Are we sleeping? Tapi ketika she it menggunakan to be is. Is she sleeping? Is he sleeping? Atau is it sleeping? So that's for the verbal sentence. Selanjutnya jenis sentence yang kedua dari present continuous adalah nominal. Nominal sentence itu biasanya tidak ada aksinya, melainkan dia selalu berhubungan dengan three complements. Three complements itu apa aja sih? Ada ana di sini. Ana itu singkatan dari adjective, noun, and adverb. Adjective itu kata sifat, noun itu kata benda, adverb itu kata keterangan. Ini rumus dari nominal sentence. Kita baca di sini ada subject. Of course, yang pertama selalu ada subjek ya. For next ada to be. To be-nya sama seperti di verbal sentence menggunakan is mr. Tapi bedanya setelah is mr itu tidak verb being, melainkan ada kata being. Selalu ada kata being. Setelah being baru ada ana atau adjective, noun, and adverb itu tadi. Three complements. Nah, untuk kalimat positifnya, ketika subjek I berarti menggunakan am, you, we, they menggunakan are, she, he, it menggunakan is. Plus being, don't forget, plus also three complements. Ini contoh dari three complementnya ada happy, bahagia, berarti masuk ke adjective ya, kata sifat. Okay, I am being happy, you are being happy, he is being happy. Berarti artinya dia sedang berbahagia gitu. When we are speaking, they are being happy, mereka sedang bahagia, begitu. Nah, untuk kalimat negatifnya, berarti tinggal ditambahkan not saja setelah to be. I am not being happy. Berarti saya tidak sedang bahagia. You are not being happy. Kamu tidak sedang bahagia. Or she is not being happy. Dia perempuan tidak sedang bahagia. Jangan lupa ya, jangan ketukar to be-nya. I itu dengan apa, you dengan apa, she dengan apa. Lanjut, ada interrogatif atau kalimat tanya. Sama seperti bentuk-bentuk yang lain, ketika kalimat tanya pasti selalu auxiliary atau to be-nya yang di depan sebelum subjek. Ini juga sama, nominalnya untuk kalimat tanya to be-nya ditaruh di depan. Kita letakkan to be di depan. Am I being happy? Artinya apakah saya sedang bahagia? Atau are you being happy? Apakah kamu sedang bahagia? Or is he being happy? Apakah dia laki-laki sedang bahagia? That's the form of nominal sentence. Nah, biasanya di present continuous juga kita membutuhkan time signal atau keterangan waktu ya untuk memperjelas kalimat tersebut. Kira-kira apa aja sih time signal atau keterangan waktu yang kita gunakan di present continuous? Biasanya pertama kita menggunakan kata now yang artinya sekarang. We are learning English now, berarti kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Atau kita juga bisa menggunakan tempo waktu atau waktu yang sudah ada batasnya kira-kira sampai kapan. Contohnya tadi ada this month, this week, this year, misalnya this semester juga bisa. Waktu-waktu yang mempunyai batasnya atau temponya begitu. So that is the time signal of present continuous. Tadi ada banyak ya, sekarang, right now, atau tempo-tempo waktu juga bisa. Kalau kita nggak pakai time signal bagaimana? Actually boleh, tapi untuk memperjelasnya lebih baik menggunakan time signal. Nah, itu dia tadi tentang present continuous. Coba sekarang kira-kira sudah paham belum teman-teman? Oke, kalau sudah paham saya kasih soal ya, coba tolong dijawab. What is in English? Please translate into English. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya sedang malas.
Kira-kira bahasa Inggrisnya apa? Coba tulis di kolom komentar. Saya sedang malas. Using present continuous ya, of course, menggunakan present continuous. Oke, saya tunggu jawabannya. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai present continuous. Jadi sekarang teman-teman udah tahu ya present continuous itu apa. Jangan sampai tertukar dengan simple present, karena sekarang kita sudah paham apa itu present continuous. Oke, so semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see ya, tata. Kampung Inggris WE.